Dan gue juga heran gitu loh, makin kesini makin kayak bayi si Agus ini ya. Agus dan keluarga capek, gak tahan dengan bulian netizen, gengs. Menyadari bahwa jika ikuti FA, kedepannya gak bakalan beres. Hidup gak tenang, malah semakin dibenci gitu loh. Dan akhirnya cabut kuasa. Dan Farhad Abbas pun geram, merasa dikhianati dan merasa tidak dihargai. Akhirnya si FA menyerang Agus dan keluarganya. Cerita ini hanya fiktif belaka ya, gengs. Kita kan nggak tahu ke depan ceritanya tuh gimana ya kan. Ini cuma prediksi doang ya, gengs. Kalau prediksi kalian sendiri gimana, gengs? Sampai sekarang dia tuh menganggap kesembuhan matanya itu adalah mukjizat gitu loh. Sebagai jawaban dari doa berbalik netizen yang menghujat dia gitu. Itu artinya si Agus ini menganggap dirinya itu suci gitu. Sedangkan netizen kotor penuh dosa. Karena itu Tuhan menyembuhkan mata si Agus ini. Itulah yang dipikiran dia, gengs. Kalau seperti itu dia lupa, gengs, bahwasanya mungkin ada doa orang terzolimi yang akhirnya hati dan tangan Aji digerakkan untuk menyiram Agus dengan air keras. Ini saran aja buat Agus ya. Lebih baik dia gabung aja ke stand up comedy ya, bareng si Panji. Kesel gue. Orang bisa melihat itu biasanya sujud syukur dulu gitu ya, bukannya dites pakai uang 50.000. Aduh, tambah blunder aja lu, Gus. Kalian tau lah, gengs, kasus Agus dan Novi ini belum ada ujungnya. Dan semakin ramai gak jelas gitu loh. Banyak orang-orang yang memanfaatkan momen ini gitu loh. Yang awalnya mendukung dan akhirnya berbalik, ya kan? Dan saat ini kondisi si Agus juga gak tau lah, gengs, ini drama apa lagi yang ditunjukkan dia untuk menarik simpati masyarakat lagi ya kan. Mau bikin drama sedramatis apapun, masyarakat itu udah gak percaya lagi sama si Agus gitu loh. Mau dia guling-guling, mau gimana, masyarakat itu udah gak percaya gitu loh. Semua masyarakat tahu lah ya, si Agus ini memang benar-benar pinter banget untuk bicara gitu loh. Public speakingnya tuh bagus gitu. Bukan hanya itu aja. Selain pinter bicara, mulut dia tuh tajam banget ya kalau ngomong gitu. Nah, ini ada video terbaru ya. Kondisi Agus terbaru setelah ditinggal Zainuddin. Si Agus nangis-nangis teriak gitu lah ya. Semakin menderita hidup Agus. Yang buat menderita tuh siapa gitu loh. Dia sendiri gitu loh. Iya kan? Pengacara dia mundur ya, karena kecewa sama kelakuan si Agus. Zainuddin ini cerita ya tentang kebobrokan si Agus ini dan ya seperti itulah ya, gengs. Dan kalau menurut gua sih Zainuddin juga gak bakalan berbohong ya apa yang diucapkan si Zainuddin itu sendiri tentang si Agus gitu kan. Karena dia juga megang Agus ini dari awal ya untuk kasus si Aji itu. Dan dibongkarlah semua. Kayak si Zainuddin itu ngerasa gak dihargain lagi sebagai lawyernya gitu. Pokoknya ada sesuatu yang membuat si Zainuddin ini harus mundur gitu. Karena dia sendiri berbicara mengaku adanya konflik dengan Agus ya. Ya mungkin karena si Zainuddin ini ngebongkar satu persatu tentang Agus ya. Si Agus ini tambah pusing kayaknya ya. Tambah pusing kayaknya ya. Jadi gini loh. Ini saran aja sih buat Agus ya. Udahlah stop untuk bolak-balik podcast, klarifikasi, ngomong yang gak sesuai faktanya ya. Apalagi si Wawanya itu. Kalian salfok gak ketika si Wawa ini berbicara, kalian pasti salfok sama bentuk bibirnya ya kan. Ngaku loh. Ini videonya itu gak tahu ya, dia teriak-teriak. Padahal baru kemarinnya itu si Agus ini cengar-cengir sama Wawa, sama awak media ya kan. Pagi-paginya kok ambiar gitu. Bukan pagi-pagi ambiar ya, tapi ambiar pagi-paginya. Nggak tahu ini settingan apa lagi, drama apa lagi, drama Korea juga bukan, tapi ya nggak tahu lah ya, gengs. Sabar ya, Gus. Tolonglah Novi pakai hati nurani untuk kapan bisa bertemu dengan Agus. Uangnya kan di sana. Gimana nih masalah uangnya? Uangnya gimana ini? Ya Allah. Buat teman-teman yang mau support Katakan Tutus biar lebih semangat lagi kontennya, dukungannya ada di link deskripsi ya. Dan teman-teman juga bisa lewat super chat atau super thanks. Oke? Sampai mau bunuh diri juga
ya bang itu. Iya, sama bunuh diri ini orang, sama bunuh diri. Karena uangnya sampai saat ini nggak ada kejelasan. Kalau mau serahkan ke dinas sosial, serahkan aja. Nanti kita yang akan urus uangnya, nggak masalah juga. Jadi uang kan bukan uangnya Novi, tapi kan uang sumbangan dari orang banyak. Terus sekarang uangnya mau diapain? Terus soal itu om, soal John LBF yang sudah Ya kalau menurut gua sih intinya pengen uangnya kembali lah ya, pasti itu. Karena gimana ya, uang sebesar itu gengsi tuh, gimana gak kepikiran ya kan. Atau dia kedinginan karena AC-nya baru ya kan. Kan dia baru pasang AC gitu. Ya gimana ya gengs, kalau saran gua sih ya kepada para lawyer-lawyernya si Agus ini udah stop gitu loh. Suruh si Agus ini fokus ke berobat gitu loh, bukan bolak-balik bikin drama ya, bolak-balik ke podcast. Sekarang disibukkan lagi harus bolak-balik ke kantor polisi. Ini udah berepisode-episode, udah ngalahin sinetron ya. Kalau kebohongan-kebohongan itu terus ditampakkan, bukan netizen yang akan membongkar, tapi dengan jalannya Allah sendiri yang akan membongkar gitu loh. Akhirnya apa, semua kebongkar dengan sendirinya kan. Jadi stop lah untuk membodohi publik gitu. Dan gue juga heran gitu loh, makin kesini makin kayak bayi si Agus ini ya. Kalian tahu sendiri, Uya dibohongi oleh keluarga Agus. Masalah matanya yang udah divonis gak bakalan bisa melihat selamanya. Udah divonis katanya sama dokter, bakalan gak bisa melihat selamanya gitu. Tapi babak baru dari episode cerita si Agus ini berubah gengs. Seolah-olah dia mendapatkan mukjizat. Ya seolah-olah dia tuh suci, netizen penuh dosa gitu loh. So, saran saya buat Novi lebih baik dana yang ada di yayasan Novi ini dikembalikan lagi ke Agus. Karena memang ini haknya Agus. Mau dananya mau dipakai apapun, bodo amat. Ini sebenarnya bukan urusan Novi lagi. Nah, video ini saya tunjukkan untuk Novi. Bukan urusan si Novi lagi, kata John LBF. Ya, gua nggak tahu ya apa yang ada di pikiran John LBF ini. Kok jadi begini gitu loh. Setelah dia ketemu RD Lau, ya, kok semakin seperti ini gitu loh. Apa udah kecuci otaknya sama si RD Lau gitu. Gua dari awal respect gitu ngelihat si John LBF dengan kebaikannya, dengan ketegasannya. Kali ini dia nggak bijak banget ya. Awal dia mendukung Novi ya kan, sekarang berbalik. Bukan urusan Novi uang itu katanya. Apa maksudnya? Gitu. Setelah dapat uang banyak, habis itu si Novi di strike gitu aja. Terus nggak boleh ngurusin soal donasi itu. Harusnya John LBF ini harus cari tahu dulu kesepakatan dari awal tuh gimana gitu loh. Kenapa uang donasi itu bisa langsung ke rekening Agus gitu loh. Yang mohon minta ke rekening Agus langsung itu siapa kalau bukan Agus sendiri dan keluarga gitu loh. Si Denny Sumargo juga udah minta izin ke Novi gitu loh. Karena dia tahu yayasan akan mengelola gitu kan. Gak habis pikir juga sih sama John LBF. Kemarin ngebela-bela Novi ya kan, sekarang malah menyalah-nyalahkan Novi gitu. Nggak tahu apa tujuannya gitu, gue juga nggak ngerti gitu. Karena John ini harus melihat semua ya. Ya mungkin sudah terpengaruh oleh mulut manis RD Lau ya kan. Kita nggak tahu juga lah ya. Ya namanya manusia lah ya. Gue bener-bener nggak suka orang yang pelin-pelan gitu. Gue heran aja gitu. Apa dia nggak ngikutin masalah ini gitu kan. Gimana lah menurut kalian gengs menanggapi soal John LBF ini ya. Dibalas sama dia akhirnya, ya udah ayo katanya, wah ada sinyal nih gitu kan. Terus abis itu kita ngobrol di sana, asik ya sayangnya ngobrol di sana, asik ya sayang? Hah? Asik kan? Biasa aja. Aduh udah effort banget ya kan. Asik ya sing. Raut wajah istrinya itu gak bisa dibohongin guys. Dicuekin sama istrinya. Aduh Gus bentar lagi Gus. Bentar lagi. Kayaknya si istri Agus ini menahan banget. Karena di sini aja dia udah terlihat ilfil gitu wajah si istrinya Agus ini ya. Ya beginilah orang yang introvert sama yang liar kayak saya. Mulutmu yang liar Gus. Coba ada gak sih yang bisa melihat raut wajah seseorang gitu ya. Gimana melihat wajah si istrinya Agus ini. Apakah sudah ada niat gitu. Niat apa itu? Aduh. Kata Kamarudin, uang donasi itu hak milik Agus. Karena yang mengumpulkan uang tersebut
adalah temannya Agus. Kira-kira siapa temannya Agus? Coba bisa jawab nggak, gengs? Kira-kira siapa temannya Agus yang dimaksud? Sebelum lanjut berkesimpulan, selesaikan dulu siapa temannya si Agus yang mengumpulkan uang donasi sampai terkumpul 1,5 miliar. Apa Agus punya teman? Kalian tahu lah, temennya sampai sekarang aja nggak ada yang jenguk dia gitu. Satu pun nggak ada temennya yang terlihat datang ke rumah si Agus ini. Apalagi bosnya gitu loh. Kayaknya si Kamarudin ini nggak pernah ngikutin episode-episode dari kasus Agus dan Novi kali ya. Coba. Gak sopan kali ya itu orang tua ini ya. Mukul-mukul si Denny terus. Lah. Gue salut sama Denny Sumargo ya. Gue suka sikap si Denny Sumargo ya. Dia nggak mau salaman waktu pulang itu. Iyalah, ngapain harus salaman ya? Saya tidak setuju. Pertama, kamu bawa nama saya untuk permasalahan Novi sama Agus di mana membuat saya seolah-olah berpihak di salah satu kubu. Oke, saya tidak berpihak di kubu A dan kubu B. Tujuan saya cuma membantu memediasikan. Kamu kan tahu kan, saya ada telepon kan, saya bilang saya mau mediasikan. Tidak ada kamera, kamu bilang mau datang mau ke kamera, saya bilang tidak usah. Nanti kameranya pakai kamera saya kalau perlu. Setelah nanti sudah ada kesepakatan, silakan diambil videonya, saya tidak akan upload. Silakan untuk kepentingan masing-masing supaya gimana ya saya baik. Ngomong di situ seolah-olah saya ingin jadi kesannya saya itu mau pergi membela kiri dan kanan. Boleh dong saya tidak setuju kan? Nah sekarang kemudian kamu keluar kalimat kepada saya orang Makassar. Kamu bilang mengajar saya hasil timnas. Bapak sudah tahu kan, kalau orang Makassar dibilang mau aja pasti dia sampai. Karena itu kami punya kebanggaan dan kami punya suku leluhur kan. Jadi saya banyak adat sudah. Jadi saya juga Bugis, karena kita merasa dibilang tai juga kita juga ada emosi. Makanya saya datang ke sini. Kalau kau merasa tersinggung, saya siapkan diriku kau hajar. Ini misal terus. Bukan tahu ya tadi makanya saya juga tadi kan sama wartawan katanya mesti dia mau ajak berantem sama apa ada yang saya kira berbeda kan sudah saya klarifikasi semakin saya bingung kamu ini orang pintar kan masa orang pintar tidak ngecek masa orang pintar tidak cross check masa orang pintar ini kata kita minta tidak ada satu pun komentar orang dia mengatakan wah dipuji mas Denny semuanya ini saya di kalimat itu. Lu tahu kan kenapa lu diejek? Dia nggak maksudnya, dia lu tahu kan kenapa lu diejek itu pertanyaannya? Ya, saya merasa saya nggak diejek orang hanya buzzer lagi. Kan lu nggak merasa sekarang ini. Kamu kan bilang kamu dipuja, ya kan? Kamu di ini, walaupun kamu tidak merasa, tapi kamu mengaku itu ada kan? Artinya hal itu kan dikondisikan karena ada sebab dan akibat. Dan saya tidak ikut campur masalahnya. Kasus antara Agus dan Novi itu kan dari awal dari pembahasannya. Kamu datang ikut campur di dalam saya pun tidak ganggu ranahnya. Betul? Saya kan sudah ikut campur kita membela. Tahan dulu. Membela atau tidak itu bicara. Kalau dalam bahasa Indonesia ya sekarang dia dikeroyok orang. Tenang dulu. Ya kan? Ya betul. Habis lo para tabas ya.
Dia seorang pengacara aja kalah. Yang cocok jadi pengacara justru Densu ya, daripada si Farhad Abbas ini ya. Dari cara ngomongnya aja dia udah kena ulti lah di sini ya, gengs. Semua dijelaskan ya dengan gamblang sama Densu. Dari awal permasalahan si Agus dan Novi itu sudah selesai dari tempat Densu podcast terakhirnya gitu kan. Tapi tiba-tiba lu masuk ikut campur. Jawaban si Farhad Abbas apa, geng? Saya tidak ikut campur tapi membela. Ya sama saja, ikut campur dan membela itu sama saja, kata si. Aduh, tak bisa berkutik. Coba ya, seorang pengacara coba. Dipikir mereka Densu ini bakalan ketar-ketir gitu ya. Ketika berhadapan dengan dirinya dan nggak tahu orang tua yang di sampingnya itu ya kan. Sok banget gitu loh. Ngapain dia pukul-pukul Bang Densu itu coba. Sekeras itu loh dipukul-pukul kakinya sama tangannya gitu. Ngerasa sih Densu masih sabar sama bapak tua itu ya. Si FA ini bilang si Densu nggak bakalan berani nemuin dia. Dia salah lawan gitu. Dia bukan artis-artis yang cari pamor doang ya, cuman berantem di sosial media gitu. Bukan cuman bisanya lopar lapor ya kan, perang di media sosial ketika ketemu. Jadi ayam sayur dia. Bener kan? Si FA ini yang awalnya sok jago, akhirnya jadi ayam sayur. Kalian lihat sendiri, dia aja macam bayi, masih ditemenin coba sama siapa itu. Karena nggak berani, gengs. Face to face gitu. Seorang pengacara yang harusnya pintar ngomong, ini kalah ngomong sama Densu ya. Logikanya, coba. Gimana tanggapan kalian yang soal si FA dan Bang Densu ya? Gentle kan? Densu itu anti banget ya kalau ditantang gitu. Kalau laki-laki ya main fisik, dia bilang kan. Wah, akhirnya jadi ayam sayur si Farhad. Ya harapan gua kasus ini cepat selesai ya, biar nggak berlarut-larut gitu kan. Biar nggak ini aja gitu loh ya yang muncul di sosial media. Ya gimana menurut kalian, gengs? Seperti biasa lah, kita lanjut diskusinya di kolom komentar ya. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.